Hai guys, welcome to Cerah, cerita horor bersejarah. Di Cerah kali ini, aku akan menceritakan tentang sejarah kota tua Jakarta. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kota tua atau dikenal juga dengan nama Oud Batavia atau Batavia Lama bermula sejak tahun 1526. Saat itu, Kerajaan Demak mengutus panglima bernama Fathahillah untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Alhasil, wilayah tersebut berhasil direbut oleh Fathahillah dan berganti nama menjadi Jayakarta. Wilayah tersebut kemudian diserang oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1619. 1 tahun kemudian, VOC membangun sebuah kota baru tepat di atas reruntuhan Jayakarta. Kota tersebut diberi nama Batavia sebagai penghormatan leluhur Belanda bernama Batavieren. Pada tahun 1635 ini, kota Batavia kemudian diperluas sampai ke sebelah barat Sungai Ciliwung, guys. Kota ini dirancang mempunyai sistem pertahanan berupa parit dan tembok di sekeliling kota. Kota Batavia kemudian mempunyai fungsi sebagai pusat VOC di Hindia Timur dan menjadi pusat perdagangan Asia. Nama Batavia tersebut digunakan sejak tahun 1621 sampai dengan 1942, guys. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 ini mengganti nama Batavia menjadi Jakarta yang terus digunakan sampai saat ini. Sejak pemerintahan Ali Sodikin selaku Gubernur DKI Jakarta, revitalisasi serta pembangunan kota tua ini terus dilakukan. Sehingga pada tahun 1972, beliau mengeluarkan keputusan gubernur untuk menjadikan kota tua ini sebagai situs warisan. Keputusan tersebut diambil demi melindungi warisan sejarah. Pasalnya nih guys, di dalam wilayah kota tua ini terdapat berbagai bangunan sejarah yang berguna sebagai museum. Seperti ada museum wayang, museum seni rupa dan keramik, museum Fathahillah, Museum Mandiri, dan juga Museum Bank Indonesia. Di sini aku mau menjelaskan tentang sejarah museum dari seni rupa dan keramik. Museum ini pada mulanya adalah gedung Raad van Justitie atau Dewan Kehakiman pada masa pemerintahan Belanda. Museum ini berdiri pada tanggal 21 Januari 1870. Dewan Kehakiman atau Raad van Justitie sendiri didirikan pada tahun 1620 yang berkantor di gedung Stadius. Tugas dewan ini adalah menyelesaikan masalah hukuman yang telah diputuskan oleh College van Zeven atau Dewan Pemulihan Keamanan. Apabila hukuman ini dirasakan melampaui batas, terdakwa boleh mengajukan keberatannya kepada Dewan Kehakiman. Pada masa pendudukan Jepang, fungsi gedung Dewan Kehakiman ini diubah menjadi asrama tentara dan tempat perbekalan. Keadaan ini berlangsung sampai Belanda menguasai Indonesia kembali, guys. Keadaan gedung Dewan Kehakiman yang telah dirubah fungsinya oleh Jepang ini tidak dikembalikan ke fungsi awal oleh Belanda, guys. Justru mereka itu hanya melanjutkan bahkan ditambahkan dengan kegiatan poliklinik untuk melayani personil dan keluarga-keluarga tentara. Tempat lain yang menunjang sebagai gudang atau tempat penyimpanan kendaraan, senjata, dan peralatan lain terdapat di Jalan Tongkol dan Jalan Cengkeh. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan 1962, daerah ini dijadikan daerah tertutup untuk umum di pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WIB. Dikarenakan di lokasi tersebut
tersimpan peralatan-peralatan tentara yang sangat vital. Mulai tahun 1962, sebagian tentara yang mendiam gedung tersebut pindah ke tempat lain. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1967 sampai dengan 1973, gedung ini digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Awal tahun 1974 dilaksanakan pemugaran terhadap gedung tersebut dan digunakan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Dinas ini bertugas untuk menggali, memugar, dan melindungi benda-benda bersejarah, benda purbaka, serta naskah-naskah. Pada tanggal 20 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan menjadi Balai Seni Rupa Jakarta. Sedangkan Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta harus berkumpul dengan dinas-dinas lain di Kompleks Gubernur Merdeka Selatan 8-9 Kompleks Balai Kota. Sejak itu, Balai Seni Rupa ini mulai menampakkan kegiatannya. Dinding-dinding ruangan mulai dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang bermutu. Ruangan kiri dan kanan di bagian depan digunakan untuk Museum Keramik Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 10 Juli 1977. Dan akhirnya pada awal tahun 1990, Balai Seni Rupa dan Museum Keramik disatukan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Segitu aja ceritanya ya guys. Kalian udah ada yang pernah ke Museum Seni Rupa dan Keramiknya belum? Jujur, kalau Kuma itu kalau ke Kota Tua cuma ke depannya aja sih guys. Jajan-jajan es potong itu enak banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan kalau misalkan kalian ada ide Kuma bakalan ceritain sejarah apa lagi, boleh komen di bawah ya guys. Bye bye, sampai ketemu lagi.